Bapak Ibu, yuk kita mulai lagi. Bapak Ibu, tadi mana dia? Statistik ada dua. Yang pertama deskriptif. Ini materi pada saat UTS kemarin. Kemudian yang kedua adalah inferensial. Apa itu statistik inferensial? Statistik yang bisa Bapak Ibu gunakan jika Bapak Ibu ingin membuat sebuah keputusan, kesimpulan, ramalan, prediksi, atau estimasi. Inferensial ada 4 jenis. Yang pertama regresi dan korelasi. Kemudian ada ANAVA dan UJT. Oke, Bapak Ibu. Regresi dan korelasi ini adalah dua sisi mata uang. Pakai regresi berarti Bapak Ibu juga akan cenderung menggunakan korelasi. Regresi fungsinya untuk memprediksi, memperkirakan atau mengestimasi. Contohnya itu adalah penelitian di labor spektro. Seperti kita ingin eh, menyatakan berapa sih kadar flavonoid dalam suatu senyawa atau berapa sih kadar vitamin C dalam buah jeruk. Sedangkan korelasi itu adalah ingin dia akan menyatakan kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya. Kemudian yang ketiga itu adalah ANAVA. Nah, ANAVA, Bapak Ibu, kata kunci dari ANAVA adalah eh, jika Bapak Ibu ingin membuat sebuah keputusan, kesimpulan, maka Bapak Ibu pakai ANAVA. Nah, kalau uji T bagaimana, Bu? Sama, uji T jika Bapak Ibu ingin membuat sebuah keputusan kesimpulan maka pakailah uji T. Jadi apa kata kunci dari ANAVA dan uji T? Jika Bapak Ibu ingin membuat sebuah keputusan, kesimpulan, berarti pakai ANAVA uji T. Lalu muncul pertanyaan, kapan saya harus pakai ANAVA, Bu? Dan kapan saya harus pakai uji T? Nah, ANAVA Bapak Ibu gunakan, ingat tolong difokuskan, kata kunci dari ANAVA adalah jika Bapak Ibu ingin membandingkan tiga kelompok. Oke, kalau Bapak Ibu hanya membandingkan lebih dari dua kelompok, berarti pakai ANAVA atau uji T? Apa jawabannya? Jika Bapak Ibu ingin membandingkan lebih dari dua kelompok, pakai ANAVA atau uji T? Hanafa, Bu. ANAVA. Kalau Bapak Ibu ingin membandingkan dua kelompok saja, berarti pakai apa? Uji teh, Bu. Ben. Uji T. Oke. Benar tuh yang dikatakan Pak Agus. Jadi kata kunci ANAVA adalah jika Bapak Ibu ingin membandingkan lebih dari dua kelompok, pakailah ANAVA. Tapi jika hanya membandingkan dua kelompok, mana yang paling bagus? Antara sebelum diberikan apa perlakuan atau sesudah diberi perlakuan. Artinya membandingkan dua kelompok berarti pakailah uji T. Paham Bapak Ibu konsep?
Nah, misalnya jika saya ingin membandingkan eh, syaratnya apa? Kapan saya bisa melakukan perbandingan? Itu jawaban saya. Kalau saya pertanyaan saya, mana ganteng si A daripada si B gitu. Bisakah saya mendapatkan sebuah jawaban mana ganteng A daripada B? B itu kambing. Bisakah saya mendapat sebuah jawaban? Tidak, kata Bu Anis. Bu Anis geleng-geleng kepala. Nah, kenapa saya nggak bisa dapat sebuah jawaban? Kenapa Bu Anis? Saya akan kalau saya tanya Bu Anis, mana yang lebih ganteng Pak Agus daripada Pak Adil gitu. Bu Anis bisa kasih jawaban kan? Sebab sama-sama itu adalah pria, iya kan? Kalau saya tanya, mana yang lebih ganteng si A daripada si B gitu. Buat kata Bu Anis, nggak bisa saya beri jawaban. Karena apa? Yang satu manusia, yang satu adalah Hmm. hewan, kambing. Apakah hewan dan manusia bisa dibandingkan? Tidak. Intinya dari pertanyaan saya itu adalah sesuatu bisa kita bandingkan jika dia sama. Sesuatu bisa kita bandingkan jika dia homogen. Sesuatu bisa kita bandingkan jika dia sejenis. Jadi kalau saya tanya mana yang lebih ganteng antara Pak Agus dengan Pak Adil, jawabannya bisa dikasih jawab oleh Bu Anis karena sama-sama pria. Tapi kalau dia tidak selevel, tidak sejenis, maka itu jawabannya tidak valid. Artinya apaan sih itu? Nggak bisa dibandingkan. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, tuh Pak Adil udah senyum-senyum itu ya Pak Adil ya. Nggak apa-apa Pak, ini pertemuan terakhir kita Pak. Oke, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin membandingkan dua kelompok atau tiga kelompok, maka syarat utamanya adalah Bapak Ibu harus melakukan uji homogenitas. Nah, inilah uji kesamaan dua varian atau uji homogenitas. Uji homogenitas itu dilakukan jika Bapak Ibu ingin membandingkan dua kelompok atau tiga kelompok dengan syarat bahwa data sudah berdistribusi normal. Jadi konsepnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan penelitian, Bapak Ibu akan memperoleh data. Data itu Bapak Ibu eh, lakukan uji normalitas. Uji normalitas kemarin bisa dengan Liliford, bisa dengan Smirnov. Liliford dan Smirnov itu akan menyatakan apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Bu, apa konsekuensi jika data tidak berdistribusi normal? Ya ini, Bapak Ibu balik ke sini. Apa konsekuensi dari data berdistribusi normal? Nih, kalau ingat, statistik tadi di sini ada statistik inferensial. Kita lanjut ke sini Bapak Ibu. Inferensial ini ada dua jenis. Ada yang non parametik dan ada yang parametik. Oke, yang parametik yang mana Bu? Yang parametik adalah yang ini. Oke, yang 4 ini. Nah, jadi in Liliford dan Smirnov itu yang akan menyatakan Bapak Ibu ada di realnya parametik atau non parametik. Non parametik apa contoh statistiknya Bu? Oh banyak, ada Wilcoxon, ada Human Whitney, ada uji Duncan dan segala macamnya. Oke, Bapak Ibu paham konsep? Kita balik lagi ke PPT. Jadi, setelah lakukan uji normalitas data, Bapak Ibu wajib melakukan uji homogenitas jika ingin menggunakan ANAVA dan uji T. Untuk melakukan uji homogenitas data ada 4 cara yang familiar digunakan.
varians terbesar dibandingkan dengan varians terkecil dibandingkan dengan varians terbesar, uji Bartlett. Ingat di sini Bapak Ibu, uji Bartlett dilakukan jika Bapak Ibu membandingkan lebih dari 2 kelompok data. Lalu ada uji Levine. Oke, ini sudah ada di bahan yang saya berikan. Silakan Bapak Ibu pelajari. Kita langsung aja ke uji Bartlett. Bapak Ibu, ada kan bahan Word yang saya kirimkan? Ada kan? Bapak Ibu. Mana, Bu? Oke, yang ini. Ada kan? Ada, Bu. Oke, Bapak Ibu. Alang. Ini distribusi normal udah kemarin ya. Oke, Bapak Ibu. Ini adalah data penelitian kita. Oke, ini data awal, ya kan? Ini SI kuadrat. SI kuadrat itu apa lambangnya Bapak Ibu? SI kuadrat itu apa lambangnya Bapak Ibu? Varians apa lambangnya Bapak Ibu? Varians. Apa lambangnya? S kuadrat. Berarti varians ada di kolom yang ini. SI kuadrat ini kita baca sebagai varians. Kalau standar deviasi adalah S saja. Akar dari varians itu adalah standar deviasi atau dilambangkan dengan huruf S. Oke, Bapak Ibu, untuk mencari varians, Bapak Ibu lihat langkah yang ini. Bapak Ibu fokus. Oke, sudah nampak lampiran 9 saya. Ini adalah data dari kelompok ibuprofen. Ini dia 10,67, 7,6, 10, 10,17 ini didapat dari data penelitian yang di sini. Nah, yang ini. Oke, paham Bapak Ibu? Paham? Oke, kita contohkan saja di kelompok ibuprofen. Nih, data hewan uji 1, hewan uji 2, hewan uji 3. Lalu 10,67 dikuadratkan, ini hasilnya. 7,67 dikuadratkan, hasilnya 58,83 dan seterusnya. Hasil dari kuadrat dijumlahkan, kemudian hasil dari XI-nya dijumlahkan. Kemudian masuk ke rumus varians. Rumus varians N. N kita berapa Bapak Ibu? Berapa N? Berapa N? 3. Ya. Sigma SI kuadratnya berapa? 276,11. Kemudian sigma XI dikuadratkan adalah 28,51 dikuadratkan. N3 berarti 3 kurang 1 dan ini hasilnya. Bapak Ibu nanti coba ya. Tugas Bapak Ibu adalah mencoba betulkah variansnya ada orang seperti itu. Oke, setelah didapat variansnya ke PPT-nya.
Oke, Bapak Ibu, tulis HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Berarti, nih, uji Bartlett. Masih. Oke, Bapak Ibu. 5. Ini tamik. Oke, Bapak Ibu. Oh, nih, sudah nampak PPT saya? Tulis HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Bapak Ibu, kata kunci dari HA adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara varians kelompok ibuprofen dengan varians kelompok eh, dosis kombinasi 1, kemudian eh, varians dosis kombinasi 2 dan varians dosis kombinasi 3. Sudah Bapak Ibu catat ya? Oke, itu adalah HA. HA selalu mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian H0-nya bunyi selalu apa Bapak Ibu? H0 itu gampang. HA ditambahkan saja tidak, berarti dia menjadi H0. Berarti H0 adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara varians kelompok ibuprofen, varians kelompok dosis kombinasi 1, varians dosis kombinasi 2, dan varians dosis kombinasi 3. Dah, itu bunyi dari HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Nih, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan populasi, varians dilambangkan dengan huruf seperti ini. Ini kita baca varians. Tapi yang jika Bapak Ibu gunakan itu teliti itu adalah sampel, varians dilambangkan dengan SI kuadrat. Ini dia. Oke, kemudian buat tabel penolong ANAFA. Dah, Bapak Ibu, kita balik lagi. Oke, yang pertama apa Bapak Ibu? DK. DK itu adalah NI kurang 1. N kita berapa Bapak Ibu? N berapa? 4. N banyak data. Banyak data tiap kelompok. 4. Hah? 4. 4. Berapa Bapak Ibu N kita? Hewan uji 3 kita. tadi. 3. Berarti 3 dikurang 1 berapa Bapak Ibu? 2. Oke, berarti DK ini adalah N kurang 1. Kemudian di kolom ini adalah seperdeka. Setengah berarti 0,2. Ini 0,2 semuanya. 0,5 ya. Kemudian SI adalah varians. Varians dari yang kita cari secara manual tadi. Oke, ibuprofen berapa variansnya? 2,59. Berarti masukkan ke kelompok ibuprofen. Variansnya adalah 2,59 dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, tolong pencet kalkulator Bapak Ibu. Logaritma dari 2,59 berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu tolong pencet kalkulatornya. Logaritma 2,59 berapa?
0,413. Oke. Kalau logaritma 0,86 berapa Bapak Ibu? Min. 0,065, Bu. Logaritma 0,86 Min 0,06. min 0,0. 655. Oke, kita bulatkan berarti 0,07 kalau ambil dua angka. Berarti ini semuanya ya Bapak Ibu ya. Berarti kolom ini Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini adalah pencet-pencet dari kalkulator nilai dari logaritmanya. Kemudian untuk kolom DK dikali logaritma SI kuadrat berarti DK adalah ini 2. Logaritma SI kuadrat adalah 0,41. Hasil kalinya betulkah segini? Tolong Bapak Ibu cross check dengan kalkulator Bapak Ibu. Betul, Bu. 0,82. Oke. Tolong cek untuk semua semua baris dari dekalogaritma SI kuadrat. Kemudian tolong dicek kembali betulkah hasil penjumlahannya adalah ini? Betul. Oke, betul ya Bapak Ibu ya? Jika dijumlahkan hasilnya adalah 1,18. Bapak Ibu tolong dipencet kalkulatornya, jangan dilihat saja monitor saya, nanti ujian grogi nanti pencet-pencet kalkulatornya. Betulkah? Ya betul. Oke, Betul, Bu. betul ya. Dah. Kalau sudah kita masuk ke kita cari harga dari SI kuadrat. Rumusnya adalah sigma dari NI kurang 1. NI kurang 1 berarti di sini 2 ya Bapak Ibu. N kita ada 3, kurang 1 berarti 2. Ini dia 2. SI kuadrat berarti varians masing-masing kelompok. Berarti dikali 2,59. Kemudian DK-nya dikali dengan yang ini dan begitu seterusnya. Bapak Ibu, tolong dipencet kalkulator Bapak Ibu, betulkah hasilnya segini? Betulkah?
Betul? Betul, Bu. Betul, Oke. Bu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Bentar. Bu, permisi Bu. Yang A kecil ini dari mana ini Bu? Sebentar, Bu. eh yang mana? Yang bertanya siapa ya, Bu ya? Bu Yulvita. Oke, apa, Bu? Ya saya Bu. Ini yang A kecil ini Bu. X tabel, X kuadrat, dalam kurung 1 kurang A, kali DK. Yang yang A kecil ini Bu. Yang di bawah Bu. yang ini, Bu. Iya Bu, yang di atas itu dari mana dapatnya Bu? Oh ya, sebentar, Bu. Kita baru sampai di sini, Bu. Untuk ini kita baru masih di sini, Bu. Betulkah hasilnya adalah 1,84? Betul, Bu. Betul, Bu. Kita lanjut. Kemudian apa lagi, Bapak Ibu? Oke, PPT-nya. Nih, kemudian ini kita baru di langkah 4 ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita hitung logaritma dari varians. Berarti kita hitung. Nih, logaritma dari 1,84 berapa Bapak Ibu? Pencet kalkulatornya. 0,26 Logaritma 8. 1,84. 64. Bukan angkanya segitu? Betul, Bu. 0,2688. Betul, Bu. Betul Bu. Oke, kalau sudah Iya. saya ganti. Kita ada di langkah 6 lagi, hitung nilai B. B itu rumusnya adalah logaritma varian dikali sigma NI kurang 1. Mau pula jadi aku nggak usah makan. Bapak Ibu, kita cari ini lagi. Logaritma SI kuadrat tadi adalah ini. Oke, 0,2648. Ini dia. Sigma NI kurang 1. NI kurang 1 tadi itu adalah DK kan? Ya enggak? Nah, berapa total DK kita? 8. 8. Berarti kali di sini 8. Berarti 0,2648 kali 8 berapakah hasilnya? Betulkah angka yang ini? 2,11. Betul, Bu. Betul, Bu. Oke, kalau betul kita lanjut. PPT saya lagi. Langkah yang keberapa kita lagi Bapak Ibu? Langkah 6 sudah. Langkah 7. Hitung nilai dari C kuadrat hitung. Oke, langkah 7. Hitung nilai dari C kuadrat hitung. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tolong pencet kalkulator ln 10 LN. Kalau yang punya kalkulator Casio yang ada logaritmanya yang banyak-banyak itu ada logaritma, ada ln. Ln 10 berapa nilainya? Ada yang pakai kalkulator Casio? Iya Bu, betul nilainya 2,3026. Oke, sudah dicoba sama Bu Anis. Bapak Ibu, besok kalau ketemu dengan kalkulator Casio, pencet ln, pencet 10, maka hasilnya adalah 2,3026.
Kalau di rumus PPT tadi, ini langsung. Nih, sebentar nggak salah sih. Nah, jadi 2,3026 ini adalah nilai dari ln 10. Oh iya. Kemudian, nah Bapak Ibu, ln 10-nya ini. B kita berapa? B kita adalah 2,1184. Masukkan nilainya. Sudah yang ini. Kemudian dikurang sigma NI dikurang 1 logaritma SI kuadrat. Ini datangnya dari mana ini? Kalau Bapak Ibu lihat. 1,18 itu. Betulkah angka yang ini atau angka yang mana yang kita masukkan? 1,18 itu angka yang dari mana Bapak Ibu? Dari sigma atas saja. Yang ini. Ya. Kenapa sigma NI kurang 1 dikali logaritma SI kuadrat? Kenapa 1,18 ini yang kita pakai? Sedangkan di sini tertulisnya DK dikali logaritma SI kuadrat. Kenapa? DK tadi apa Bapak Ibu? Apa tadi DK? DK itu nama kepanjangannya adalah derajat kebebasan. Apa rumus dari DK? Jumlah dikurang 1 tadi. NI kurang 1 kata Bu Yulvita. Karena berarti NI sigma. Sigma itu jumlah. Jumlah dari NI dikurang 1 dikali logaritma SI kuadrat. Maka kita pakai angka yang ini. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu ya. Kesalahan yang biasa digunakan mahasiswa itu adalah dalam memasukkan nilai yang ini. Biasanya mahasiswa akan masuk nilai yang ini. Bu, kan ini dia nanti, Bu. Logaritma SI kuadrat dikurang sigma NI kurang 1. Oke. Bapak Ibu, hasilnya adalah 2,161. Oke. Kalau sudah, kita balik ke PPT saya. Kemudian, tetapkan taraf signifikan alfa. Ya kan? Nah, kita lihat. Di sini alfanya berapa? Baru kita naik ke sini. Nah, tadi Bu Yulvita nanya, Bu, A sama dengan ini tadi yang Bu tanya ya, Bu ya. Betul, Bu. Nah, ini bukan A, Bu. Ini kalau kita baca itu adalah alfa, Bu. Kemarin kan alfa itu ada 0,05, ada 0,01. Biasanya yang dipakai itu adalah 0,01. Jadi kita di sini Bu Yulvita menentukan mau pakai alfa 0,01 atau 0,05. Biasanya ada dua sih yang familiar dipakai. Tapi kalau seandainya di Smirnov pakai 0,01, maka ke belakangnya juga harus pakai 0,01, Bu. Jadi jangan, oh Bu, di Smirnov saya alfa saya 0,05, Bu. Oh, saya kalau di Barlet saya maunya 0,01, Bu. Oh, nggak boleh. Jadi itu semuanya harus sesuai parameternya. Kalau dari Smirnov atau dari Barlet pakai 0,05, berarti di Barlet, di ANAVA, di UJT harus pakai 0,05. Nggak boleh sekali pakai 0,01, Bu saya ganti Bu dengan 0,05, nggak boleh. Ya, paham Bapak Ibu? Bu Yulvita? Oke. Kemudian sudah kita menetapkan alfanya. Nih, kita cari C kuadrat tabel. Rumus C kuadrat tabel itu adalah banyak kelompok kurang 1. 1 kurang alfa, berarti alfanya tadi adalah 0,01. DK-nya adalah di sini Bapak Ibu. Untuk membaca C kuadrat tabel, DK didefinisikan dengan banyak kelompok kurang 1. Kelompok kita ada berapa Bapak Ibu? Yang 3 tadi, Bu. Kelompok. 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 Nggak lihat gambarnya, Bu. Kelompok. Berapa Bapak Ibu? Nih, Empat. berapa Empat. berapa Empat. kelompok? 4.
kurang 1 berarti 3. 3. Yuk kita baca lagi. eh berarti ini kita lihat alfa 0,01, DK-nya ada 3. Bapak Ibu, kita baca pakai tabel statistik. Iyalah. Kalau di itu pakai ini ada seragam. Oke, Bapak Ibu, mood ya. Sudah nampak tabel statistik saya? Kelihatan, Bu. Oke. Bapak Ibu, tadi DK kita ada 3 ya. Banyak kelompok kurang 1. Berarti ini kalau kita bahasa Indonesianya namanya DK, derajat kebebasan. Kalau bahasa Inggris namanya DF, Degree of Freedom. Berarti DF-nya ada 3. Alfa kita 0,01 atau 0,05. Sebentar, saya geser dulu. Kelihatankah? Dah, Bapak Ibu, ini alfa. Alfanya 0,1, 0,5, 0, ini 0,05, ini 0,01, ini 0,001. Kita pakai alfanya 0,01. DK-nya 3. Ketemu di titik berapa Bapak Ibu? 11,34. 11,34. 11,34. Oke. Bandingkan C kuadrat hitungnya adalah 2,61. Ini dia C kuadrat hitung 2,161. Kemudian C kuadrat tabel. Dari tabel tadi dapatnya 11,34. 2,161 dibandingkan dengan 11,341. Kecil samakah atau besar samakah? Kecil sama. Kecil. Kecil sama. Kalau kecil sama, terima H0. Kalau terima H0, selalu katanya apa katanya tadi? Kalau terima H0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara varians kelompok ibuprofen, varians kelompok kombinasi dosis 1, varians kelompok dosis kombinasi 2, dan varians dosis kombinasi 3. Tidak dapat perbedaan. Artinya apa? Kalau tidak terdapat perbedaan, artinya keempat kelompok itu sama. Kalau dia sama, artinya dia homogen. Makanya di sini kita mengatakan bahwa variansnya homogen. Oke, Bapak Ibu paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke ANAFA. Kata kunci dari ANAFA adalah membandingkan lebih dari 2 kelompok. Syarat sebuah ANAFA, yang pertama data harus berdistribusi normal, kemudian datanya homogen. Dan nampak kan PPT saya? ANAFA itu ada 2 jenis, ANAFA 1 arah dan ANAFA 2 arah. Bu, apa beda ANAFA 1 arah dengan ANAFA 2 arah? Kalau ANAFA 1 arah, artinya parameternya hanya 1. Contohnya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dikatakan seseorang dikatakan diabetes, kriterianya apa? Parameternya. Kadar gulanya, Bu. Berapa kadar gula darahnya Bu Suci? Di atas 200. Di atas 200, Bu.
Itu kadar gula darah puasa atau sesudah makan? Sudah Sewaktu, makan. Bu. Sewaktu-waktu. Kalau apa kadar gula darahnya puasa berapa? 150. Seratusan. 126 ya? Iya, bagus ya? Iya, Bu. Oke. Bapak Ibu, seseorang dikatakan dia menderita diabetes. Yang pertama, parameternya adalah kadar gula darah puasanya di atas 126. Kemudian apa lagi ciri-ciri orang menderita diabetes? Sering haus, ya enggak? Iya, Bu. Kemudian berat badannya Bertambah. banyak makan, sering lapar, tapi berat badannya turun, iya enggak? Iya, bisa juga, Bu. Apa kata orang Minang lapa-lapa sih paruiku atau dita sih tarui gitu, makan saja, tapi berat badannya kenapa turun gitu kan? Nah itu ciri-cirinya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya ingin meneliti apakah tumbuhan ini berkhasiat sebagai anti diabetes, bisa saja yang Bapak Ibu amati itu adalah kadar gula darah puasanya di atas 126 atau tidak. Berarti yang harus diukur itu adalah kadar gula darah dari hewan uji. Kemudian berat badannya juga ditimbang. Volume urin sering pipis-pipis, berarti volume urin juga diukur. Kemudian berat makannya juga bisa ditimbang. Nah, berarti itu kan ada beberapa parameter itu. Berarti jika semua parameter itu Bapak Ibu amati, Bapak Ibu ada di ANAFA 2 arah, tuai ANAFA. Sebab parameternya lebih dari satu. Tapi jika yang Bapak Ibu amati itu maksudnya jika yang Bapak Ibu ukur itu hanya kadar gula darahnya, berarti Bapak Ibu ada di relnya one way ANAFA atau ANAFA satu arah. Paham Bapak Ibu? Beda ANAFA satu arah dengan dua arah? Kalau satu arah berarti satu parameter saja. Contohnya, Bapak Ibu hanya mengukur kadar gula darahnya saja. Tapi kapan Bapak Ibu akan menggunakan ANAFA dua arah? Jika Bapak Ibu selain dari kadar gula darah, Bapak Ibu juga akan mengukur volume urin, berat badan, dan segala macamnya. Berarti itu Bapak Ibu harus menggunakan ANAFA dua arah. Oke, paham Bapak Ibu beda ANAFA satu arah dan dua arah? Oke, kalau sudah paham, ini adalah langkah-langkah dari ANAFA, data berdistribusi normal, kita sudah menceknya kemarin dengan Lillyford dan Smirnov, data homogen, sudah kita hitung tadi dengan uji Bartlett, kemudian tulis HA dan H0 dalam bentuk kalimat, HA selalu berbunyi apa Bapak Ibu? Terdapat perbedaan yang signifikan antara varian kelompok ibuprofen, varian kelompok kombinasi dosis 1, varian kelompok dosis kombinasi 2, varian kelompok kombinasi dosis 3. Sedangkan Hano selalu mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sama narasinya, tapi dia hanya ditambahkan selalu dengan kata tidak terdapat. Oke, buat tabel penolong ANAFA, ini sudah. Oke, yang ini adalah tabel penolong ANAFA, sudah. Kemudian Bapak Ibu, sebentar. Setelah buat tabel penolong, ini tabel untuk data penelitian. Hitung nilai dari sigma I dari 1 sampai N XI total. Berarti Bapak Ibu, PPT udah saya bagikan ya. Saya tidak akan melihat PPT lagi. Kita fokus ke hitung-hitungan.
Hitung sigma XI total. Sigma XI. XI adalah eh, hewan uji di hewan uji 1, hewan uji 2, dan hewan uji 3 dijumlahkan untuk tiap kelompok. Ini adalah sigmanya, jumlahnya. Kemudian dari masing 4 kelompok, kelompok ibuprofen dosis 1 sampai dosis 3 dijumlahkan, ini adalah sigma XI totalnya. Kemudian langkah yang berikutnya hitung sigma XI kuadrat total. Jadi sigma XI kuadrat total ini dapatnya dari mana? Bapak Ibu tolong pencet kalkulator. Ini dikuadratkan. Bapak Ibu pencet kalkulator Bapak Ibu. Kuadratkan yang ini, tambahkan ini dikuadratkan, lalu ditambahkan ini dikuadratkan. Betulkah hasilnya segini? Betulkah? Betul, Bu. Eh, kalau sudah hitung JK total. Bapak Ibu, tolong pencet kalkulator. Betul tidak jika total ini angkanya segini? Coba Bapak Ibu pencet. Betulkah? Betul, Bu. Oke. Bu Yunita katanya udah menjumlahkan, katanya hasilnya sama. Bapak Ibu yang lain gimana? Dapat nggak angka segitu? Dapat, Bu. Oke, Bu Elsie juga sudah. Yang lainnya? Betul, Bu. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, apa lagi? Kita hitung. Bu, itu N. Itu kan N. Terus dalam kurung K. Nah, nilainya kan tiga. Yang nilai K-nya kan pada itu, Bu. Itu dari mana, Bu? Yang mana Pak Adil? Oh, ini N. N itu banyak data. K ini kelompok, Pak. Kelompok yang di atas tadi itu, Bu, ya? Ya, ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Ada kelompok kelompok. 4. Berarti 4 kelompok, Pak. Oh, iya, Bu. Eh,
Bapak Oke, Ibu Bu. paham ya semuanya ya? Kalau sudah, kita cari JK perlakuan. Yuk Bapak Ibu, tolong pencet kalkulatornya. Sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat berarti kita lihat sini. Sigma XI kuadrat kita 276,1067. Masukkan ke nilai ini. Ya kan? Ini sigma XI dikuadratkan. Sigma XI dikuadratkan. Berarti sigma XI. Berarti ini 28,51 dikuadratkan. Ini dia. N-nya ada 3. Sampai masing-masing kelompok. Ini dia. Jadi dari kolom ini. Sigma XI dikuadratkan. Jadi masing-masing kelompok, kita ada 4 kelompok, lakukan 4 kali untuk tiap-tiap kelompok. Kemudian lakukan ini, sigma SI dikuadratkan per N dikali K. Berarti rumus yang mana, Bapak Ibu? Rumus yang ini. Ya kan? Jadi hasilnya ini langsung kepake di yang sini. Jadi Bapak Ibu cukup mencari yang ini, sedangkan hasil pengurangannya pakai dari data yang di atas tadi. Oke, Bapak Ibu, pahamkah sampai JK perlakuan? Paham, Bu. Kalau paham, kita masuk ke JK Galat. JK Galat rumusnya adalah JK total dikurang JK perlakuan. Ini rumusnya JK total segini. Ya kan, JK perlakuannya ini dikurangkan hasilnya ini 14,71. Kemudian kita lanjut, DK perlakuan. DK perlakuan itu rumusnya K kurang 1. Banyak kelompok kurang 1, 3. Kemudian DK galat, rumusnya K kali N kurang 1. Kelompok kita ada 4, N kita ada 3, berarti 4 kali 2 dia menjadi 8. Oke, sedangkan DK total N kali K dikurang 1. N ada 3, K ada 4, berarti dapatnya 11. Bapak Ibu tolong lihat DK perlakuan, DK galat, dan DK total. Ada yang mau dibahas atau tidak? Silakan bertanya. Bu, itu rumusnya ya, Bu. Kurang 1, Bu. Iya Pak Adil, itu semua udah rumus Pak. Jadi Bapak Ibu hanya cukup memasukkan N berapa, K berapa, lalu proses angka-angkanya Pak. Oke, Bapak Ibu, di PPT saya udah nampak ya, semuanya udah saya buatkan langkah per langkah. JK total ini rumusnya, kemudian JK perlakuan ini rumusnya, untuk JK galat ini rumusnya, sampai yang tadi. Pak Adil nampak ya Pak, prosesnya ya Pak, di PPT ya Pak. Iya, Bu. Oke, Bapak Ibu bisa saya lanjutkan atau ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Kalau diam berarti paham semua ya. Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita mencari KR perlakuan dan KR galat. Berarti KR perlakuan, ini rumusnya. JK perlakuan dibagi dengan DK perlakuan, hasilnya 11,08. Kemudian KR galat rumusnya adalah JK galat dibagi dengan DK galat, hasilnya 1,84. Kemudian dari PPT kita lihat habis kita menghitung KR galat, kita ini kan KR galat dan KR perlakuan, kita menghitung F hitung dan F tabel, mencari F tabel. Nah, Bapak Ibu, F
Hitung rumusnya KR perlakuan dibagi dengan KR galat, dapat F hitungnya 0,602. F tabel itu adalah DK perlakuan dibagi dengan DK galat. Bapak Ibu, sudah nampak tabel saya? Sudah nampak tabel statistik saya? Nampak, Bu. Sudah saya kirimkan kan ke Bapak Ibu? Sudahkah? Tabel statistik sudah saya kirimkan. Ya, Bapak Ibu, eh balik ke PPT dulu. Bapak Ibu, ini baca tabel ya. F tabel itu adalah DK perlakuan per DK galat. Oke, Bapak Ibu, kita lihat DK perlakuan kita berapa? Bapak Ibu, DK perlakuan kita berapa? 3, 3. DK galat kita 8. 8. Ini Bapak Ibu bagi atau gimana cara mencari F tabelnya? Jangan dibagi ya Bapak Ibu ya. DK perlakuan ini pembilang apa penyebut? DK perlakuan posisinya sebagai pembilang atau penyebut? Pembilang ya, Bu. Pembilang. Kalau DK galat? Menyebut. Penyebut. Oke, baru kita baca ke tabel statistik Bapak Ibu. Eh, di sini nampakkan Bapak Ibu ada DK pembilang, ada DK penyebut. Kalau ke kiri, ke kanan, ke samping, baris itu didefinisikan sebagai pembilang, ke bawah ini kolom, ini sebagai penyebut. Penyebut kita berapa Bapak Ibu? 8. 8. Pembilang kita 3. Ya. 3. Ketemu di titik 2 ini. Ya enggak? Ya. Ya, Bu. Nah, dia ada 2 baris. Baris pertama dipakai jika alfa Bapak Ibu adalah 0,05. Baris atas jika alfa Bapak Ibu 0,05. Baris bawah itu adalah untuk alfa 0,01. Alfa kita 0,05 atau 0,01 Bapak Ibu? 0,01. Berarti baris bawah atau baris atas yang kita Bawah. bawah? Bu. Oke, 59. bawah 7,59. Yuk kita bawa lagi ke board kita. Ternyata F tabel kita adalah 0,01, dapatnya 7,59. Bandingkan 6,02 dibandingkan dengan 7,59. Besar sama atau kecil sama? Kecil sama. Kecil sama. Kalau kecil sama, terima H0. Kalau terima H0 artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dosis kombinasi 1, 2, 3 dengan kelompok ibuprofen. Artinya apa Bapak Ibu? Ibuprofen berkhasiat sebagai analgetik. Berarti untuk kombinasi dosis 1, 2, dan 3 juga berkhasiat sebagai analgetik. Artinya di sini Bapak Ibu membuat sebuah kesimpulan bahwa apa? Kombinasi antara ekstrak kunyit putih dengan ekstrak umbi rumput teki itu berkhasiat sebagai analgetik.
Disinilah fungsi Bapak Ibu membuat sebuah keputusan kesimpulan dari 3 kelompok, lebih dari 2 kelompok. Makanya pakai ini. Jadi di sini Bapak Ibu menarik kesimpulan bisa menyatakan bahwa oh, ternyata jika kunyit putih dikombinasikan pemakaiannya dengan umbi-umbi peteki, dia bisa menghilangkan rasa nyeri. Oke, Bapak Ibu paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham, ada yang mau dibahas? Silahkan. Ada yang mau dibahas? Silahkan. Ada yang mau dibahas? Bu Bunga, Iya, Bu. tugas dikumpul yang Excel, yang tutorial Excel dan SPSS untuk regresi dan korelasi, kemudian akan ada SPSS untuk ANOVA, itu pada hari sebelum ujian ya, Bu? Iya, Bu. Oke. Bapak Ibu, kita trial dengan SPSS. Sudah nampak SPSS saya? Sudah nampakkah? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah. Yuk, Bapak Ibu. Eh, kita coba dengan SPSS ya. Dah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari SPSS. Kemarin kita sepakat pakai yang 23 biar tidak beda tampilannya. Oke, Bapak Ibu. Di sini eh sekilas ini mirip dengan Excel. Tapi yang membedakannya apa? Di sini Bapak Ibu lihat kan bahwa di sini ada data view dan variable view. Ingat, untuk SPSS berarti Bapak Ibu harus mendefinisikan variable view-nya dulu. Berarti tidak bisa langsung diinput kayak Excel ya. Kalau Excel kan langsung ketik. Kalau untuk SPSS kita definisikan variabelnya dulu. Nah, kalau yang tadi data kita adalah data apa Bapak Ibu? Analgetik. Iya ya, analgetik ya. Yang kita jadikan parameternya apa itu? Lihat ya. Nih Bapak Ibu, nampak kan? Di sini namanya respon geliat mencit. Nah, berarti eh di sini kita ketik geliat. Oke, kalau sudah geliat, tipenya adalah oke, sudah ada tipenya yang kita input itu angka, koma, eh string atau gimana. Berarti yang kita masukkan itu adalah numerik. Berarti klik di numerik, angka. Kemudian data kita desimal kah atau bilangan genap? Bapak Ibu, bilangan genap atau desimal?
Data penelitian. Genap ya, Bu. Ah, kenapa? Bukannya berapa Desimal. Desimal. Simal, Bu. desimal? Berapa desimal? 3. Bapak Ibu, lupa. 2. Yuk, kita lihat yuk. Berapa di sini? Ini data penelitian. Nih, bilangan bulat apa desimal? Bapak Ibu, bilangan bulat atau desimal? Desimal, Bu. Berapa Simal, desimal? Ya, Bu. 2. Wah, yuk. Berarti untuk variabel view kita definisikan 2. Oh, Bu, hanya satu desimal. Ya udah, pencet kurangi. Oh, Bu, 2, Bu. Ya udah, tambah. Kemudian apa lagi? Labelnya adalah di sini adalah jumlah geliat. Oke. Kemudian segala macamnya udah ya. Nah, ini ganti dengan karena kita melakukan pengukuran ya. Kemudian di sini ada lagi namanya variabelnya kelompok. Dia numerik iya. Kemudian kelompok tidak ada desimal. Ini oke. Oke, Bapak Ibu, value-nya nggak aktif, kita aktifkan dulu. Harusnya di sini aktif. Oke, udah ada value labelnya Bapak Ibu. Kasih labelnya nilainya 1, berarti itu kelompok ibuprofen. Oke, oh ternyata. Oke, 1 berarti ini adalah kelompok ibuprofen. Add, kemudian 2, berarti ini nih kelompok dosis
kombinasi 1, X, kemudian 3, kelompok dosis kombinasi 2, kemudian 4, kelompok dosis kombinasi 3 ya. Oke. Oh, Bu, saya mau edit. Boleh. Bu, ini besar semuanya boleh, nggak masalah. Kelompok dosis kombinasi 1, dah. Yuk, kasih ini tadi apa Bapak Ibu? Kelompok hewan uji. Kelompok hewan uji. Kemudian measure-nya ganti dengan nominal. Oke, Bapak Ibu. Nah, tadi kan ini kosong ini. Ya, masukkanlah lagi angkanya Bapak Ibu. Dapatnya berapa? 10,67. Kemudian 7,67. Bapak Ibu, tolong dicek angka saya betul nggak? 10,67. Oh, 10,67. Kemudian 7,7. Kemudian 10,17. Nah, Bapak Ibu, ini tadi kelompok apa? Ibuprofen ya. Kalau ibuprofen tadi kalau kita definisikan dia 1, berarti dia akan menjadi ibuprofen. Nah, dah. Kalau kita ketik 1, ibuprofen. Kemudian 13,17. Kemudian 13,83. Kemudian 15. Kemudian 11,67. 13, 12,83. Kemudian 9,17. 12,83. Tolong perhatikan angka yang saya ketikkan itu betul ya. 11,11. Ya. 11, 13,17 sampai 15 ini adalah kelompok dosis kombinasi 1. Kita definisikan tadi 2. Ketik 2, langsung kombinasinya. Ini 3. Kemudian ini 4. Oke, udah.
Kalau sudah, kita ambil analis ya, Bapak Ibu. Ini adalah statistik deskriptif yang Bapak Ibu ujiankan waktu UTS dan dari ya waktu UTS ambil frekuensi yang kita olah itu adalah geliat, ambil statistik. Ini kuartil, ya kan? Ini ukuran tendensi sentral, min, rata-rata, median, titik tengah kelas interval, modus, jumlah. Ini adalah standar deviasi, varians, jangkauan, X minimum, X maksimum, squeeness, kurtosis. Ingat kan kemarin? Ingat kan istilahnya? Ingat nggak kemarin Bapak Ibu? Waktu ujian. Tendensi sentral, ukuran dispersi, continue. Kemudian chart. Benar, Bu. Oh, ini adalah histogram. Klik histogram, continue. Kemudian apa lagi yang bisa di sini? Ya udah oke. Nih, muncul seperti ini outputnya. Oh, ternyata rata-ratanya adalah 11,76. Mediannya ini, modusnya ini, standar deviasinya sekian. Variansnya ini, jangkauannya yang ini, X minimumnya ini, X maksimum ini, jumlahnya ini. Ini adalah Q1, Q2, dan Q3. Ini masing-masing. Sebentar kan dengan SPSS? SPSS. Dah. Yuk, ambil lagi analyze, ambil deskriptif. Oke, ambil option. Bapak Ibu ingin di mana? Masih bisa. Ini ada varian, ada rank, ada kurtosis, squeeness, sama kayak tadi. Oke. Eh, Masukkan ke variabel, oke kan? Nampak nggak? Nampak kan? Ini hasilnya, ini histogram. Kalau kemarin kita histogram kita buat manual dengan SPSS sudah semuanya. Kemudian masuk lagi ke output. Bapak Ibu sudah ya? Nih lihat, kita ambil analyze. Nah, Bapak Ibu ini untuk ANOVA ya. Nih, Bapak Ibu coba. Oh, untuk ini uji normalitas dulu dengan apa? Dengan Smirnov. Ambil non parametrik, ambil legacy dialog, ambil yang ini sampel, kemudian klik option, ambil deskriptifnya, continue. Ini uji Kolmogorov-Smirnov. Belum kelihatan ya. Oke. Ini Smirnov yang panjang jalannya hanya berdasarkan ini saja kita menginterpretasikan. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke itu, ke ANOVA. Dan nampak kan SPSS saya? Sudah nampak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, ambil compartments. Nah, Bapak Ibu nanti ambil ya, kalau mau pakai uji T, pilih saja one sample t-test, independent sample t-test, pirate sample t-test, pilih saja yang mana Bapak Ibu gunakan nanti sesuai dengan karakteristik data penelitian Bapak Ibu. Sekarang kita mau coba dulu ANOVA, klik ANOVA, jumlah geliat, dependent, kemudian ambil option, ambil deskriptif, ambil homogenitas, uji homogenitas varians, continue, ambil post hoc, ini pilih saja salah satu nanti. Dah, optionnya sudah, oke kan?
Ini Anafa. Berapa F hitung kita tadi Bapak Ibu? Berapa F hitung kita tadi? Berapa F hitung kita tadi di sini? 6,02 ya. Oke, di sini dapat 6,11. Kira-kira kalau dibulatkan. Nah, ini dia. Ini coba 3,33 tabel ini sama dengan tabel yang ini. Ini tabel ini sama dengan tabel yang ada di Anafa. Nanti Bapak Ibu cek ya. Tadi kan dapatnya 3,33, di Anafanya juga dapat sekian, 14,47. Oke. Kemudian 381. Dah, ada lagi yang mau dibahas? Ada yang mau dibahas? Bisa? Nah, Bapak Ibu, coba dengan SPSS ya. Jadi untuk ujian nanti enak. Oh, betul nggak angka saya segini untuk DK perlakuan, JK total, dan segala macam. Ini Bapak Ibu udah tahu parameternya. Oh, ini betul. Udah lanjut ke bawah. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Ada? Oke, Bu Bunga. Iya, Bu. Untuk tugas minggu depan, Anafa ambil dari data yang anti diabetes ya, Bu. Kan ada kan soal anti diabetes? Anti diabetes yang sebelumnya itu ya, Bu. Ya. Kalau kemarin kan dari Barlet dengan Anafanya ya, dengan Smirnov-nya ya. Smirnov dan Lilifor ya waktu itu di anti diabetes. Masih ingat kan? Iya, Bu. Bapak Ibu ada yang mau dibahas? Adakah yang perlu dibahas? Oke. Bapak Ibu untuk soal ujian kita apa? Option soalnya adalah objektif. Soal sama dengan UTS 25 buah soal untuk 60 menit. Bapak Ibu buat jalan Bapak Ibu itu, jawaban Bapak Ibu buat di Double Flio. Jadi tetap ujiannya pakai Google Form, A, B, C, D-nya tetap pencet di Google Form, tapi proses perhitungan Bapak Ibu itu buat di Double Flio dan soal dikirim ke email tugas yang biasa Bapak Ibu untuk mengirim tugas. Paham Bu Bunga? Paham, Bu. Bapak Ibu ada yang mau perlu dibahas untuk soal ujian waktu kita sudah lewat? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Oke, bisa ya? Baik, Bu. Kalau sudah, ini adalah pertemuan kita. Sebelum ujian, salah dan kilaf saya mohon maaf. Semoga sukses ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.